Saya berdoa kepada Tuhan dan saya tidak ada komunikasi dengan WL, dengan siapapun. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini khotbahnya, saya mau lagunya seperti yang tadi, aku punya Tuhan yang besar. Karena khotbah saya berbicara how great is our God. Dan saya tidak ada komunikasi dengan siapapun, tapi Tuhan bisa menggerakkan hati seorang worship leader untuk menyanyikan lagu ini. Karena tema khotbah saya akan menyangkut Tuhan kita yang besar. Kadang-kadang kita tahu Tuhan kita besar, kita tidak tahu siapa itu Yesus Kristus. Benar nggak? Kita tidak tahu siapa itu Yesus Kristus. Kita baca Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dulu. Nanti kita akan sampai 22 ya. Kita baca itu dulu. Siapakah Kristus itu? Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama dulu. Kemudian nanti kita akan lihat siapa Kristus. Ayat 15, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sahabat LTVC, pada saat membaca ayat ini pasti sulit untuk membayangkan siapa Tuhan kita. Benar nggak? Saya akan putar satu video 10 menit. Itu videonya ada di YouTube. Ini saya ambil dari YouTube, supaya kita mengerti berapa besar Tuhan kita, siapa Kristus. 10 menit kita putar. Sudah siap? Tinggal diputar? Masih dicari, oke. Nah, sambil menunggu itu diputar, dikatakan ia adalah, oke silakan. Bisa jalan? Ya. Kita bisa melihat. Mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya. Tapi yang gak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan, digambarinnya deket, padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijajar. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya siap-siap, kita bakalan mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Ya, seberapa besar alam semesta ciptaan Tuhan. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Yes. Andaikan manusia itu kecil sekali. Kecil semut, Sekecil bumi semut. itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola. 127.420 lapangan sepak bola. Bumi itu gede banget. Gede banget. Tapi ya. tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan sampai kalau ke kita bulan. naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Naik Lalu, mobil bagaimana setengah tahun dengan ke Mars? bulan. Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana. Sampai Atau ke butuh Mars. rata-rata 8 generasi atau nunggu cicit kalian punya cicit, lalu cicit dari cicit kalian itu punya anak. Barulah anak dari cicit-cicit kalian bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. 8 generasi Itu naik baru mobil. Mars. Apa jadinya kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai Neptunus? Tuh, iya. Kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih atau tak terhitung berapa generasi yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah 5.000 otak kalian udah tahun. pusing? Itu baru tata surya kita. Baru tata Kencangkan surya. sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. Ini baru awal. Yang gede gini aja baru awal. Ciptaan Tuhan. Ada lagi yang lebih jauh. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa.
Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil. Dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu 61.500 km per jam. Itu dia. Atau kecepatannya Voyager itu 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang 190 Voyager, kali dari matahari udah Ferrari. terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Ya. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Earth Cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Earth Cloud ini, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Namun, Voyager Earth aja Cloud butuh ternyata 30.000 hanyalah tahun satu untuk bagian keluar dari wilayah lingkaran yang itu. bernama Local Interstellar Cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Tahun cahaya. Udah nggak bisa lagi diukur. Buat bisa bayangin tahun cahaya itu kayak gimana, sekarang bayangin kayak gini. Kita sering banget banding-bandingin mobil tercepat di dunia. Mungkin nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kalian bayangin apa yang sebenarnya paling cepat di dunia ini? Kalau kalian kenal Albert Einstein, dia yang nemuin bahwa di dunia ini objek yang paling cepat itu sama sekali bukan mobil Ferrari, tapi sesuatu hal yang dekat dengan kita, cahaya. Nggak ada yang lebih cepat lagi dari cahaya. Cahaya 1 juta kilometer per jam. Paling cepat. Tapi meskipun dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 1 miliar kilometer, sorry, ya. lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. Dan pastinya nggak berhenti di situ. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa melihat keseluruhan dari galaksi kita berada. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari dan sekitar 800 100 miliar plus sampai bintang. 3,2 triliun 800 planet di miliar galaksi kita plus ini. planet Yang ya. mengerikan adalah mungkin di sini terlihat penuh dengan bintang. Namun tahukah kalian ada jutaan bahkan mungkin miliaran planet yang hidup di kegelapan. Planet tanpa bintang yang hanya mengambang di luar angkasa. Di dalamnya ada bumi kita yang diterangi matahari kurang lebih di sebelah sini. Dan kira-kira dari bumi, bintang yang bisa kita lihat pakai mata telanjang itu cuma sebesar ini. Ya, jarak pandang kita cuma sebesar ini. Tapi, ayo menghela nafas, karena ternyata galaksi kita yang super raksasa dengan triliunan planet dan bintang hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di lokal. Dan ayo sekali lagi menghela nafas. Ini karena bumi kecil lokal sekali, sendiri hanya sebesar bagian titik. yang sangat mungil dari Virgo Supercluster. Ini Di lebih sini jauh lagi, ada Virgo lebih dari Supercluster. 2000 galaksi kayak galaksi kita yang masing-masing ada isi bintang dan planetnya yang udah nggak kehitung berapa triliun-triliun yang pastinya angka 110 juta tahun cahaya jaraknya. Tapi selama kalian masih nonton video ini, jangan berhenti menghela nafas karena Virgo Supercluster sendiri ternyata hanyalah bagian sangat-sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Ini Pada skala superclusternya ini, ciptaan tiap Tuhan. titik kecil yang kita lihat Bumi adalah udah kayak galaksi. satu titik Ini debu adalah ini. wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100.000 galaksi kayak kita di dalamnya. Lalu apakah kita udah sampai 520 akhir? Dan juta bisa tahun ditebak cahaya. Jawabannya sama sekali enggak. Itu jaraknya. Karena supercluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, tapi benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa Ini kita diobserve amati. semuanya, universe. Disinilah rumah dari lebih 2 triliun galaksi yang 2 triliun terhitung galaksi. berapa banyak bintang dan planet di dalamnya dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang. Di luar ini tentunya masih ada lagi. Ada Yang lagi. sekarang masih menjadi misteri. Karena Misteri. kita hanya bisa melihat bagian ini dari alam semesta. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, alam semesta di luar pengamatan kita sedang bertumbuh terus, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak dari ilmuwan menduga bahwa bahkan semesta kita ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta-semesta besar lainnya, yang saat ini ujungnya masih menjadi satu misteri besar yang belum terpecahkan. Mungkin video ini pada akhirnya bukan mengajarkan seberapa besar alam semesta,
tapi justru mengajarkan seberapa kecilnya kita di alam semesta ini. Tapi janganlah langsung merasa hidup kalian tak ada artinya. Justru kita, spesies kecil yang hidup di planet biru ini, berani berpikir besar. Sebesar alam semesta, menembus batas pengetahuan. Saya kira cukup ya. Pada akhirnya, inilah kita. Sebuah titik kecil. Ya. Tadi kita baca ayat 15, 16, 17, mungkin kita nggak kebayang. Di sini dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tadi kita lihat itu karena sudah bisa dilihat, pakai apa? Pakai teleskop Hubble, pakai Voyager, itu udah pengetahuan bertambah. Tapi waktu Paulus menulis ini kepada jemaat di Kolose, 2000 tahun yang lalu, belum ada teleskop Hubble. Belum ada Voyager. Dan dia bisa mengatakan, segala sesuatu itu diciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, tadi yang kita melihat itu banyak yang tidak kelihatan. Nah, Yesus digambarkan itu sama dengan Bapa. Kristus itu persis Bapa, iya kan? Nah, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan dari Bapa di surga. Dan Kristus itu adalah gambar wujud pribadinya Bapa ya, pada saat ada di muka bumi ini ya. Masih ingat di Yohanes 14 ayat 8 dan 9 itu, waktu itu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa. Jadi Yesus menjawab, sudah sekian lama kamu ikut aku bersamamu, melihat aku, tapi engkau tidak mengerti, kata Yesus kan maksudnya. Kau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi betapa besarnya Kristus itu, sehingga Bapa memberikan semua kuasa di surga dan di bumi kepadanya. Nah, kemudian di ayat 15 itu dikatakan juga, Kristus itu yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Konsep anak sulung bagi orang Israel itu sangat penting. Bagi orang Yahudi itu sangat penting mengenai anak sulung. Ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu sangat penting sekali. Mengenai apa? Mengenai konsep anak sulung ini adalah menyangkut double berkat. Artinya porsi ganda, konsep porsi ganda. Kita selalu pengen porsi ganda berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mengerti cara untuk mendapatkan porsi ganda itu. Nah, konsep porsi ganda itu adalah mewarisi hak milik, mewarisi tanah, mewarisi kepemimpinan di surga, di keluarga ya, kepemimpinan di keluarga. Nah, orang yang mendapatkan hak porsi ganda, dia memiliki otoritas atas keluarga dan dia bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Demikian juga dalam hal kerajaan. Kerajaan juga begitu, dalam hal keimamatan juga begitu. Jadi pelayanan juga sama, di dalam kerajaan juga sama. Double berkatnya seperti itu. Nah, sahabat RTVC yang dikasihi Tuhan, Kristus disebut sulung dari antara semuanya. Jadi artinya Kristus itu memiliki porsi ganda dan dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita tertancap di pokok anggur yang benar. Otomatis kita terima apa? Porsi ganda. Yesus adalah kakak tertua dari kita yang memiliki apa? Otoritas, kuasa. Dan kita sebagai orang-orang yang diadopsi, yang tertancap di dalam Yesus, harusnya kita terima berkat double porsi itu. Yesus bukan hanya memiliki otoritas kuasa atas kita, tetapi atas malaikat, atas pemerintah, atas alam semesta, atas iblis. Saya ulang. Kristus bukan hanya memiliki otoritas dan kuasa atas kita, tetapi atas malaikat, atas pemerintah, atas alam semesta, dan si jahat. Tapi faktanya kita sering kalah sama si jahat. Harusnya tidak. Pada saat kita tidak kalah dengan si jahat, kita sudah mulai bisa merasakan kita bisa menerima berkat double porsi. Kan kita sering ditipu sama si jahat, jujur aja. Iya kan?
Bahkan Kristus diberikan apa? Kuasa atas sorga dan neraka. Semua kuasa udah di tangan dia, di Kristus. Kenapa kita tidak bisa terima? Masalahnya di mana? Nah, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus menulis di Ibrani 12 ayat 22-23, gak usah ditampilin, saya jelasin aja. Itu Paulus mengatakan, ada sekelompok orang yang mau mengejar porsi ganda ini, double berkat ini. Sekelompok orang. Jadi intinya gak semua orang mau ke sana. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti, yang mau ke sana. Sekelompok orang yang setia, yang mau apa? Mendaki Bukit Sion. Bukit Sion itu di Alkitab itu gambaran tempat kesukaan Tuhan. Tuhan ada di situ. Gambarannya ya, gambarannya. Tapi sekarang kan Tuhan ada di sorga. Itu gambaran di Alkitab ya. Nah, pada saat orang punya keinginan untuk mendaki Bukit Sion, itu dia punya keinginan untuk dapat berkat 2 kali, porsi ganda. Dan itu pasti bisa diterima anak-anak Tuhan. Pasti bisa diterima ya. Tapi harus punya kemauan setia untuk mendaki Bukit Sion ya. Agar kita menjadi anak-anak sulung yang diberkati Tuhan ya. Suatu porsi ganda yang Tuhan sediakan buat kita. Sewaktu Yesus ada di muka bumi ini, dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12 begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gambaran apa? Porsi ganda buat kita. Nah, sahabat RTVC, nah di dalam pelayanan itu porsi ganda itu terlihat, ditulis kisah daripada Elia dan Elisa. Itu nyata. Ya. Itu Elia mungkin dicatat mengadakan mukjizat 7 kali, Elisa mungkin double, bisa 14 kali dan lebih. Ya. Kita ingat, kita dipanggil mewarisi porsi ganda bersama Kristus. Saya ulang, kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk keselamatan, bukan hanya untuk masuk surga, tetapi kita dipanggil untuk apa? Mewarisi porsi ganda bersama Kristus. Kita dipanggil untuk mewarisi porsi ganda bersama Kristus. Jadi berkatnya luar biasa di dalam Kristus. Tadi Anda lihat, dia pencipta segalanya. Bumi ini hanya kecil, 1 titik aja. Tadi yang kita lihat. Dia pencipta semuanya. Kalau soal hidup berkat di bumi, kecil. Dia cuma tinggal pakai tangan gini udah selesai. Nah, kita harus siap untuk bisa menerima itu berkat yang besar dari Tuhan. Kita anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan, sehingga kita layak menerima berkat ganda itu. Dan Kristus itu memiliki sifat ketuhanannya itu dari lahir di muka bumi ini ya. Ini luar biasa sekali. Dan waktu dia bersama Bapa, bersama Roh Kudus menciptakan alam semesta tadi itu, dia sudah ada. Sehingga karakter Bapa ada di Yesus. Karakter Bapa di surga itu ada di Yesus. Nah, kita ini kan anak-anak adopsi yang dicangkokkan di pokok anggur yang benar. Harusnya kita punya karakter yang sama ya. Kemudian ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kristus itu, Yesus itu adalah maha pencipta. Dari alam semesta dan manusia. Ya. Betapa privilege-nya kita manusia memiliki gambar dan rupa yang sama dengan Tuhan. Betapa bahagianya kita punya gambar, rupa yang sama dengan pencipta. Betapa bahagianya ya. Amsal 8 ayat 27-28 menjelaskan Kristus itu terlibat di dalam proses penciptaan dan dia aktif di dalamnya. Bahkan Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ini luar biasa sekali. Ya, sahabat RTVC, maka Yesus di Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, dia layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Kita diciptakan untuk apa? Pertanyaannya.
Dia udah ciptakan semua tadi alam semesta, kita juga diciptakan untuk apa? Coba renungkan, untuk apa? Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu jawabannya sederhana. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah milik pusaka Tuhan. Kita ini adalah milik pusaka, artinya kita itu milik yang paling berharga di mata Tuhan. Kita jangan berkata begini, aduh susah ketemu Tuhan. Enggak, ketemu Tuhan gampang. Saya banyak salah, saya banyak dosa, saya nggak bisa ketemu Tuhan. Enggak, Tuhan nggak begitu. Tuhan nggak begitu. Baru kan dengar kesaksian yang ada di YouTube lagi rame. Lagi dalam dosa mau bunuh mamanya, Tuhan datang ketemu dia. Kan baru-baru ini. Kan semua udah pada dengar kali ya. Nah, jadi artinya apa? Kita ini milik pusaka Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Mau kenal mau enggak itu Tuhan sayang. Kita mau kenal Tuhan mau enggak kenal Tuhan, Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, justru sayang, sangat sayang kalau kita tahu Tuhan sayang kita nggak kenal Tuhan, kan sayang. Padahal ada berkat apa tadi? Double porsi yang disediakan. Kan sayang. Kita nggak terima itu, untuk apa? Sayang sekali. Nah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita diciptakan menyenangkan hati Tuhan, mungkin kadang-kadang kita bertanya ya, kok sepertinya menyenangkan Tuhan saya nggak boleh menyenangkan diri sendiri. Iya kan? Selalu kan pertanyaan orang pinter-pinter sekarang. Bukan begitu maksudnya. Kita bisa menyenangkan Tuhan, otomatis Tuhan akan apa? Menyenangkan kita. Itu udah otomatis. Contohnya gini, saya pengennya jadi atlet misalnya contoh ya, pengen atlet. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu enggak jadi atlet. Tapi kamu mau, Tuhan bilang jadi pengusaha. Lu ngotot mau jadi atlet, balik lagi. Saya kasih contoh. Teman saya yang pelayanan di marketplace, yang sudah jadi orang nomor 1 saat ini di marketplace, di mana saya pernah pelayanan. Dia itu atlet dulunya. Penjaga gawang, PSSI. Saya tidak sebut nama, penjaga gawang PSSI. Coba cari nama dia, diketik, pasti keluar. Tapi Tuhan bilang bukan jadi kiper. Sekarang punya farmasi yang besar, punya rumah sakit. Awalnya dari mana? Dari Palu. Orang Palu. Pemain sepak bola, kiper. Itu orang nomor 1 di marketplace di mana saya melayani dulu. Sebelum saya merintis pelayanan. Itu kiper. Tuhan suruh jadi apa? Pengusaha. Coba dia ngotot, enggak lah, saya pengennya jadi atlet. Enggak, tapi dia tahu menyenangkan hati Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan. Akhirnya dia jadi, tapi langsung jadi pengusaha? Enggak, kerja dulu sama orang. Belajar. Jadi apa? Salesman obat. Lama-lama dia tahu, dia buka pabrik obat. Belum pabrik dulu. Jadi salesman dia buka PBF dulu. Jadi ada proses, ada peningkatan naik. Salesman buka PBF, buka pabrik obat, sekarang buka rumah sakit. Dia investasi sama Jepang, dia pernah cerita saya, investasinya 1T. 1T, bikin obat. Jadi menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan akan tuntun kita. Untuk apa? Dapat berkat double. Ayat 17 berkata gini, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ayat ini menegaskan Kristus, Yesus, Tuhan, itu yang mengontrol hidup kita. Yesus Kristus Tuhan yang mengontrol hidup kita, bukan kita yang mengontrol hidup kita. Kalau kita yang mengontrol hidup kita, pasti jalannya ke jalan buntu yang paling sering. Atau ketemu tembok. Karena Tuhan itu lihat dari atas. Dia nuntun kita, pasti di jalan yang bagus. Ya. Kenapa Paulus menulis ini kepada jemaat di Kolose? Karena jemaat di Kolose merendahkan kuasa Tuhan.
jemaat di Kolose merendahkan otoritas Tuhan, dan jemaat di Kolose merendahkan posisi Kristus. Paulus menulis ini. Nah, ada satu kali seorang profesor bertanya kepada Mahatma Gandhi. Dia tanya kepada Mahatma Gandhi begini, apakah Bapak percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya putra Allah? Kan Mahatma Gandhi pernah ngomong, dia cinta Yesus, ya kan? Tapi dia tidak cinta orang Kristen. Karena waktu dia mau masuk gereja, tidak dikasih masuk. Ini fakta, kita nggak perlu tutup-tutupin. Tapi suatu saat ada satu profesor pengen tahu isi hati dia. Jawabannya apa? Waktu ditanya, apakah Bapak percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya putra Allah? Jawabannya begini, saya percaya Yesus Kristus adalah salah seorang putra Allah sama seperti saya. Nah, artinya apa, sahabat LTVC? Ini serius sekali. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, jemaat Kolose merendahkan kuasa, otoritas, dan posisi Kristus. Nah, kasusnya sama. Jadi, Yesus direndahkan, dia meninggikan dirinya sama dengan Kristus. Itu nggak akan bisa, karena kita ini anak-anak adopsi. Ya, nggak akan bisa kita samakan, kita satu level dengan Kristus. Nah, ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Kata sulung ini bolak-balik. Ialah yang sulung, bolak-balik. Dari awal sampai ini, ayat ini kembali lagi. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ini turun lagi lebih kecil. Tadi dikatakan Kristus yang mengatur semuanya. Sekarang lebih kecil lagi. Kristus mengatur setiap pribadi. Karena dia apa? Adalah kepala. Ia mengendalikan tubuh kita. Artinya kepala kita harus apa? Di-cloning, artinya pikiran Yesus itu ada di kepala kita. Harus di-cloning. Supaya sama. Supaya tubuh ini gini loh. Pernah nggak kita? Pikirannya lain, dikerjain lain. Pernah nggak? Sering kan? Pikirannya yang mana, tapi yang dikerjain beda. Nah itu artinya apa? Artinya tidak sinkron. Kita lagi pengen kita mau apa, tapi kita lupa apa maunya Tuhan. Ini sangat penting buat kita. Nah kita harus ini bertumbuh secara terus-menerus di dalam Kristus. Tidak boleh apa? Tidak boleh statis ya. Karena apa? Kalau tubuh ya, tubuh yang aktif, yang bisa mengerjakan apapun, itu apabila tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak produktif. Hanya aktivitas. Apabila tubuh ini terkoneksi dengan Tuhan, ya, dia akan menjadi produktif. Segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita terkoneksi dengan Yesus, ya, itu akan membuat kita produktif. Gampang? Ya enggak, belajarlah. Iya kan? Perlu waktu untuk belajar ya, kita sama-sama. Nah, tadi saya sampaikan Yesus memiliki otoritas, kuasa, kehormatan. Bukan itu saja, tetapi Kristus itu memiliki otoritas apa? Atas maut. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi dia memegang kunci neraka. Mau masuk, kuncinya ada di Yesus. Dipegang sama siapa? Petrus. Yesus kasih ke Petrus kan Alkitab mencatat. Jadi, nah ini sangat penting buat kita. Iblis saja gemetar dan takut sama Yesus. Pernah kan dengar kesaksian itu? Kan ditanya sama di apa namanya di YouTube itu kan ditanya, siapa Yesus? Iblis saja pernah bilang, siapa sih yang berani lawan dia? Alkitab juga mencatat, iblis saja gemetar kalau ketemu Yesus. Tapi kita malah nggak gemetar, coba. Kita anak-anak yang diberkati,
diselamatkan, dikasih berkat double porsi, tapi ketemu Yesus nggak gemetar. Kalau Yesus suruh kagak jalan, coba. Padahal dia pemilik semuanya. Coba kita kerja di perusahaan misalnya, bos kita suruh kita nggak kerja sesuatu, kita nggak jalanin. Senang nggak bos kita? Dinaikin gaji nggak? Dikasih bonus nggak? Itu pertanyaan simpel. Tuhan suruh kita nggak ngerjain, kita kerjain yang lain. Makanya tadi yang seperti kepala dengan body. Bodinya kerja apa aja bisa. Tapi yang disuruh Tuhan kagak dikerjain. Simple itu. Kita kerja sama orang. Ya. Kita disuruh atasan nggak dikerjain, besok berhentikan. Ya. Jadi Kristus yang utama. Dia adalah harusnya jadi kepala kita. Ya, sahabat LTVC, jangan takut, jangan kaget kalau dengar firman begitu ya. Dia lebih utama dari segala sesuatu. Ia lebih utama dari segala sesuatu. Filipi 2:9 berkata begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ke ayat 19 dan 20. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Ayat 19 berkata begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Bapa. Kemudian yang ada di dalam Bapa ada di dalam Kristus. Alkitab bilang gimana? Kristus di dalam kita. Coba renungkan baik-baik. Kita di dalam Kristus. Yang ada di dalam Bapa, ada di dalam Kristus. Semua kuasa, otoritas, semua ada di dalam Kristus. Nah, Kristus bilang, saya di dalam kamu, artinya Kristus ada dalam kita. Berarti apa? Kuasa, otoritas, kemuliaan, hormat, semuanya ada di mana? Ada di dalam kita. Kenapa kita nggak mau? Kita pilih yang lain. Ada di dalam kita. Kita malah pilih yang lain. Kita merasa yang lain itu lebih hebat, lebih berguna. Padahal kita sudah terima Yesus. Yesus katakan, aku di dalam kamu. Tidak ada lagi. Betapa besarnya Yesus yang mau di dalam kita. Artinya apa? Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan di dalam hidup ini bersama Yesus. Supaya apa? Menjadi berkat bagi banyak. Namun sayangnya banyak yang tidak mengerti. Saya berharap hari ini semua sahabat LTVC nangkep. Bisa mengerti betapa hebatnya pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Karena begitu sayangnya kepada kita, Yesus mati di atas kayu salib, mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ini ayat ini kan berkata demikian. Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Kristus Tuhan itu menyamakan dirinya menjadi manusia waktu dia membebaskan kita. Dia jadi manusia dan mau jadi korban. Dan itu tidak gampang. Ingat, pengorbanan Kristus Yesus hanya untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk Lucifer, ya. Hanya untuk manusia. Ayat penutup, ayat 21 dan 22. Saya tahu kalau ayat penutup pasti semua senang, sudah mau habis ya. Ayat 21 22. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang, ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Apa maksudnya dua ayat yang kita baca? Ayat 21 tadi jelas ya,
Coba balik ke ayat 21. Ada kata musuh di sana. Ada kata musuh. Kalau dijelaskan, saya bisa katakan orang berdosa itu bisa digolongkan musuh Allah, musuh Tuhan. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Hati-hati kita. Jadi orang-orang yang yang pernah salah dan tidak mau kembali, tidak mau bertobat, ya, itu golongannya itu kalau kata firman Tuhan itu musuhnya Tuhan. Ya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur ya. Di sini tidak ada ya, atau tidak ada yang ngaku ya. Ya. Bersyukur karena kita ditebus dengan harga yang mahal tanpa harus bayar. Kita harus bersyukur, kita ditebus tanpa harus bayar. Nah, pertanyaannya begini. Apakah yang membuat pikiran kita, saya saudara, itu bisa memusuhi seseorang, bisa memusuhi jemaat Allah, bisa memusuhi persekutuan? Apa yang membuat? Simple jawabannya sebenarnya. Saat kita melakukan kesalahan dan tidak mau melakukan yang benar, kita pasti memusuhi Allah, jalan-jalan Allah, jalan-jalan Tuhan, cara Tuhan, firman Tuhan. Pada saat kita melakukan kesalahan dan kita tidak mau melakukan yang benar. Akhirnya apa? Endingnya kita jadi musuhnya Tuhan. Orang yang mengerjakan apa yang benar dan jujur selalu memiliki sikap hati yang benar. Saya ulang ya. Orang yang mengerjakan apa yang benar dan jujur selalu memiliki sikap hati yang benar. Ini penting buat kita, makanya saya ulang 2 kali ya. Saya terusin lagi, namun orang-orang yang tidak lurus, saya ulang ya, namun orang-orang yang tidak lurus selalu memiliki sikap hati yang buruk. Ini penting buat kita ingat. Karena pada suatu waktu dia akan berbalik dan memusuhi Tuhan. Bahkan memusuhi teman-temannya, memusuhi pihak berwenang, itu. Jadi penting buat kita. Orang yang mengerjakan apa yang benar dan jujur akan selalu memiliki sikap hati yang benar. Tuhan kan lihat hati, benar nggak? Tidak lihat rupa. Apapun yang kita kerjakan dia tahu hati kita. Nah, kembali satu hal saya ingatkan, pikiran yang kacau, ya, itu kemungkinan besar bisa melakukan kejahatan. Jadi jaga pikiran kita. Makanya Alkitab katakan pikiran Kristus harus diimitasi pikiran Kristus dalam pikiran kita. Jadi seberat apapun perjuangan kita di dalam hidup, jangan jadikan pikiran kita pikiran kacau. Tetap pegang firman Tuhan. Landasannya firman Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jangan buat pikiran kita kacau, karena itu kecenderungan pikiran kacau membuat orang salah jalan. Kenapa orang bisa bunuh diri? Itu hanya hitungan detik kok. Kacau pikirannya, dia tidak tahu mengambil keputusan apapun. Sehingga dia melakukan hal yang salah. Nah, untuk pikiran kita bisa tenang, apa sih resepnya? Ayo. Supaya pikiran kita tenang, bisa tenang, apa resepnya? Resepnya cuma simple, kita lurus dan jujur dalam tindakan kita. Very simple. Ya. Supaya pikiran kita tenang, kita lurus dan jujur dalam setiap tindakan kita. Pikiran pasti tenang, nggak pusing, ya. Kalau belok lu pusing sendiri. Kan naik mobil aja enak jalan lurus kan daripada jalan belok kan. Belok pusing kita, kadang mual. Nah, itu yang membuat kita bisa tenang pikiran kita. Jadi hindari pikiran kacau. Ini penting buat kita supaya jangan salah jalan. Kalau salah jalan baliknya lama, makin jauh ya. Harus yang benar. Terakhir ayat 22, terakhir ya, ayat 22.
Ayat 22 bisa diulang, ditampilkan. Nah, ayat 22, ini terakhir. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Betapa baiknya Tuhan kalau kita baca ayat ini. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Bukan hanya mengampuni, memperdamaikan, menebus, ya, tetapi apa? Dia memiliki kuasa yang lebih besar, yaitu bisa membuat kita kudus, tak bercacat. Kita orang berdosa bisa dibuat jadi kudus loh. Betapa hebatnya Tuhan. Pada saat kita jadi kudus, ya, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya, iblis nggak bisa mendakwa kita. Iblis tidak bisa ngomongin kita segala macam yang salah, karena kita udah dijadikan Tuhan, kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa sih artinya kudus? Kudus artinya kita dipisahkan dari duniawi, kedagingan, dan iblis, dan kita dipersatukan dengan Tuhan. Saya berharap sahabat TVC bisa mengerti ya, walaupun secara cepat saya sampaikan, betapa besarnya Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ini pencipta, kemudian memberikan kita porsi ganda dalam kehidupan ini. Dia menciptakan kita, kita jatuh dalam dosa, kita ditebus, ya. Kemudian kita diberikan apa? Porsi ganda. Harus kita terima porsi ganda itu. Ya, jangan kita tidak terima. Sayang sekali. Jadi hari ini saya berharap sahabat TVC bisa mengerti how great is our God.